Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Waalaikumsalam, di Pak. jendela dialektika jurnal PKSPD dengan tajuk Gonjang Ganjing Penggeledahan di Distrik Data Tambahan buat Kejaksaan Negeri Indramayu. Pada kesempatan ini kita akan berbincang dengan salah satu pelapor atau yang memberikan data tambahan soal uh, kasus PKBM dan tentunya kasus BOS, dan saya bersama dengan Mas Taufik Caniago. Betul, Pak. Selamat datang Oh, Mas benar. Taufik. Selamat Ya, datang, Pak. Oh, terima kasih banyak atas kesempatannya untuk saya hadir di tempat ini. ya. Saya ingin memulai, kenapa Anda tertarik untuk datang ke kejaksaan kemudian memberikan data tambahan terhadap kasus distrik Indramayu? Kenapa saya datang, Pak? Satu, saya berangkat dari sebuah keprihatinan, Pak. Satu ya. Dan juga saya adalah dulu seorang guru. Saya pernah mengajar di desa, saya pernah mengajar masyarakat non formal gitu ya. Saya melihat apa ya, Indramayu per waktu itu dalam degradasi pendidikan, semakin mundur, Pak. Apalagi dengan adanya program yang namanya jaket, Kejar paket. apalagi pasca COVID-19. Kita lihat adik-adik kita, anak-anak kita pasca COVID-19 itu, mereka itu lebih fokus dengan dunia gadget, Pak. Mereka tidak ada tuh ruang yang namanya belajar, apalagi belajar di rumah bersama teman. Zaman dulu ada yang namanya kerjakan PR bersama. Ketika COVID itu sudah tidak ada. Muncul budaya baru, anak-anak belajar secara online. Itu bagian dari teknologi, itu patut kita apresiasi. Cuma ketika teknologi itu tidak kita awasi, maka teknologi itu akan menjadi liar, Pak. Salah siapa? Apakah kemudian siswa atau pendidiknya, guru tidak memberikan pekerjaan rumah untuk belajar masa COVID? Salahnya adalah penyelenggara pendidikan dan juga adalah pengawas pendidikan tersebut. Kenapa? Kadang guru cari simpel, dikasih tugas pada masa COVID nih, Pak ya. Dikasih tugas sebanyak-banyaknya tuh, kerjakan di rumah. Padahal anaknya nggak tahu kapan belajarnya, ya kan? Anak pun nggak tahu tuh ketika pembelajaran di rumah itu apakah dia ngantuk, ataukah dia tidur. Malah saya pernah melihat yang belajar itu orang tuanya, Pak. Ya kan? Anak orang tuanya mendengar, anaknya dikasih tahu, yang ngerjain tugas pun orang tuanya. Hanya menggugurkan kewajiban bahwasanya anak itu sudah menjalankan proses pendidikan. Ya, nah itu dari pengawasan itu ya, Pak. Dari COVID maka turunlah ke sini, anak-anak sudah mulai susah, Pak. Berdasarkan observasi saya di beberapa sekolah, itu anak-anak mulai hari ini itu, apalagi dulu itu kan bawa gadget ke rumah itu dibatasi, ke sekolahan itu dibatasi. Sekarang itu kan mereka sudah bisa dibilang tanpa batas, boleh membawa ke dalam sekolah, boleh belajar dengan gadget. Bahkan dengan tanpa pengawasan hari ini ya Pak ya, sebelum ke esensi pertanyaan Bapak, anak-anak itu menjawab itu nggak pakai otak, Pak. Tapi pakainya AI. Bahaya kan? Otaknya itu malah apa namanya, tidak digunakan untuk berpikir. Tapi kalau gurunya peduli kan kelihatan jawaban yang Betul, bukan bahasanya sendiri. betul, Pak. Kalau bahasa AI itu kan pasti baku dong, kaku bahasanya. Nah, bahasa anak-anak itu kan pasti berbeda, kan gitu kan, seperti itu. Nah, kembali lagi, Pak, ketika memang tidak terjadi pengawasan, anak-anak pasca COVID sudah mulai menggunakan HP, gadget, sibuk dengan sosial media, TikTok dan lain-lain. Itu kan budaya baru malah nambah bukannya ke positif, tapi budaya baru menuju ke budaya tidak bermanfaat gitu, Pak. Penurunan kualitas. Nah, itu satu, Pak. Yang kedua kali, penyelenggaraan pendidikan khususnya kejar paket ini, maksud dan tujuannya baik negara ini sebenarnya. Memfasilitasi anak-anak yang memang putus sekolah. Ya, Pak ya. Anak-anak usia non produktif bisa meningkatkan pendidikannya.
Bisa untuk untuk bekerja. penyesuaian ASN juga kita. Bisa ASN, nyalon kepala desa dan bisa lain-lain. untuk S1 juga kita Bisa kan. Pak, bisa. Nah, nanti kejar-kejaran terus tuh S1 S2. Tapi pada pelaksanaannya, saya sangat miris gini Pak. Anak-anak usia produktif, taruhlah rentang produktif itu dari usia 7 tahun sampai dengan 19 tahun lah. Itu kan produktif Pak. Mereka masih bisa dikejar untuk pembelajaran secara efektif di sekolah. Kenyataannya anak-anak hari ini, saya lihat di Indramayu, ketika saya datang ke pedesaan, kenapa anaknya tidak sekolah? Karena orang desa, mohon maaf sekali lagi, tanpa mendiskreditkan profesi apapun itu, ini berbicara SDM dan fakta empirik di lapangan bahwasanya ketika SDM orang tuanya rendah, mohon maaf, ketika SDM orang tuanya itu seorang petani, petani guru lah, guru, atau ada yang di luar nyari negeri, makan ya kan tiap Pak ya? hari gitu. Ya, mereka, mohon maaf ya, saya tidak mendiskreditkan mereka. Mereka jadi petani itu tidak sejarah salah siapa. Mereka bekerja di luar negeri. Kenapa sampai ke sana? Itu salah siapa? Salah siapa? Salah pemerintah yang tidak bisa memfasilitasi mereka untuk bekerja di sini. Dengan kebutuhan yang tinggi, mereka tidak bisa bekerja. Maka dampaknya ke anak-anak jadinya nih. Nah, dari anak-anak yang tadi, saya tanpa mendiskreditkan, tidak seluruhnya begitu. Cuma saya melihat ada faktor-faktor yang seperti itu. Anak-anak itu kurang motivasi, Pak, dari SDM yang menengah ke bawah. Kenapa kurang motivasi? Jadi semangat untuk belajar itu tidak ada. Berbeda dengan orang tua yang sudah terdidik, pasti akan menggenjot anaknya untuk ayo Karena belajar. Kan ada kejar paket. Ya, Tidak nah itu lanjutannya begitu Pak. Karena usia produktif ini terlalu ugal-ugalan dengan program-program kejar paket itu. Seharusnya dilakukan evaluasi nih kepada pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu maupun DPRD itu tugasnya ngapain gitu ya. Bukan hari ini baru dia ngomong anggota dewan bahwasanya ada temuan, ada penyelenggaraan PKBM dan korupsinya. Kenapa nggak dari kemarin gitu? Setelah ada penggeledahan baru ngomong. Kenapa nggak di awal-awal ketika Kajari menyampaikan, Bapak siapa namanya, Bapak Adi ya, siapa sih namanya? Arif Indra Kusuma Adi menyampaikan di awal tahun baru 2025 kalau tidak salah. Telah didapati temuan Kejaksaan Indramayu bahwasanya ada manipulasi data di PKBM. Bahkan pihak kementerian mengatakan bahwasannya tingkat PKBM atau pendidikan di Indramayu itu bodoh-bodoh. Kenapa tidak terhina gitu ya wakil rakyat pada saat itu dikritik seperti demikian? Kenapa baru muncul hari ini? Kok kalau udah viral baru? Itu ya itulah no viral no justice. Kelebihannya DPR kita kan begitu. Nah, ya padahal kan kasus PKBM dan BOS ini kan sudah 2024 sudah 60 orang diperiksa, mestinya DPR kan tahu. Betul. Nah, kelemahannya apa di PKBM ini sehingga kemudian ini obrolan-obrolan terbongkar karena ada penggeledahan. Menurut itu apa kelemahannya? Baik Pak, kelemahannya banyak Pak. Dari sisi pengawasan, ketika mohon maaf ya, setahu saya ketika pencairan dana BOS itu maka dibutuhkan tanda tangan seorang pengawas sekolah. Kemana pengawas sekolah dia? Jangan-jangan tadi yang dibicarakan oleh Pak Oo, jangan-jangan jadi pengawas amplop. Datang ke sekolah cuma ngawasin amplopnya udah sampai mana. Bukan ngawasin, apakah peserta didiknya ada atau tidak. Atau ini lembaga fiktif. Kan seperti itu Pak. Saya mendapatkan informasi, ada lembaga fiktif dapat bantuan dana. Nah, itu yang kemudian dilaporkan sebagai tambahan data. Kalau saya tambah data saya itu lebih ke ada siswa dia tidak pernah mendaftar di PKBM, tapi datanya ada di PKBM. Itu apa namanya? Iya. Orang tuanya datang loh. Ijazahnya belum sempat keluar. Sudah. Belum. Orang tuanya datang. Pak, ini saya melaporkan anak saya tidak pernah mendaftar tapi ada di PKBM. Ini kan korupsi kecil-kecilan dalam kebobrokan pendidikan Indramayu. Kapan mau dirubahnya? Itu masih mending. Iya. Kan itu kan tidak pernah daftar atau daftar tidak ikutan lalu ijazahnya bisa terbit gitu. Iya. Nah, kalau kelemahan pengawas pendidikan yang paling bertanggung jawab siapa sebenarnya? Ya, kepala dinas dong, Pak. Kepala dinas. Kepala dinas dalam regional kabupaten. Kalau dalam regional provinsi atau SMK ke atas itu kan di kewenangan provinsi adalah ya kepala dinas tingkat provinsi yang melaporkan tersebut kepada gubernur. Iya. Untuk paket C.
Kalau paket saya kabupaten dong. Kabupaten kan mesti. Kabupaten dong Iya. yang bertanggung jawab. Cuma saja, ya kan, saya lihat dalam rapat pendidikan dari 2023, 2024, 2025 yang diterbitkan langsung oleh Kementerian Pendidikan, rapotnya merah aja Pak. Jadi buat apa gitu? Merah, Program ini merah itu pengertiannya apa? buruk Pak. Tapi lamanya pendidikan Rendah. di Indramayu kan masa dini meningkat. Tadinya cuma 68 ya. Pak. Kemudian 69 atau berapa itu? Artinya menurut kajian saya, untuk peningkatan itu kan gini Pak, meningkatnya indeks pendidikan itu ketika kita lihat usia belajar hari ini, ketika usia belajar ini kan sudah kehitung Pak, berapa anak muda kita hari ini, maka dia bisa disebut sebagai peserta didik. Bagaimana sih cara menambahkannya? Ya dari luar Pak, dari umur 50 tahun dimasukin, umur 30 tahun dimasukin, 40 tahun dimasukin. Itu kan jadi meningkat dong. Itu mah hal yang wajar. Jadi mengejar tadi dana atau anggaran APBN dan APBD. Nah, itu tadi Pak. Kok bisa fiktif loh? Maksud saya, Mas Taufik, kira-kira logika apa yang bisa kemudian kok ini fiktif tapi aman gitu loh? Apa kira-kira yang itu bisa terjadi aman? Gitu? Saya pernah, artinya saya menanyakan nih Pak, saya selaku pengamat pendidikan gitu ya. Mengamati boleh saja dong Pak, siapapun boleh. Penyelenggaraan negara, kita tuh wajib melakukan pengawasan. Siapapun boleh, warga negara boleh melakukan pengawasan kan Pak. Maka saya pernah menanyakan dan saya datang ke Dinas Pendidikan, bahkan saya bersurat. Saya mau tanya nih, artinya kita harus melihat Pak, dari peserta didik 5 tahun terakhir itu ada berapa? Terus nanti kita komparasikan dengan apa? Dengan lulusannya dong. Misalkan 1 tahun ini peserta didiknya ada 1.000 orang. Kita lihat lulusnya berapa? Jangan-jangan lulusnya cuma 100 orang. Sisanya fiktif kan? Saya tanyakan itu kepada saya surat di Dinas Pendidikan. Jawabannya apa? Keterangannya lulus 100%. Dari mana datanya lulus 100%? Ini kan wajib dipertanyakan. Dan Pak Kajari ya yang sedang menjabat hari ini, saya punya dokumennya, nanti saya serahkan juga nih tambahan bahwasanya jawabannya lulus 100%. Ya pasti lulus 100% Pak. Namanya orang ikut ujian gini ya. Orang itu ikut ujian, ada misalkan ada, jadi gini Pak, sebelum ikut ujian anak itu kan diseleksi dulu. Yang anaknya malas nggak datang, nggak mungkin ikut ujian kan. Maka misalkan ada 10 orang dan 2 orang ini anaknya ini malas, tidak layak untuk diujikan, maka 8 orang diujikan. Maka 8 orang yang diujikan ini dia pasti lulus Pak. Ya pertanyaan saya, yang menjadi pertanyaan itu yang 2 tadi kemana? Yang 2 ini kan bisa jadi pertanyaan, penerima dana BOS dong. Tapi prosesnya sebenarnya sesuatu yang tidak maksudnya kalau dia berhenti kelas 2 SMP, maka kemudian dia mulai di PKBM itu kan harus dari 2 SMP, berarti satu tahun atau 2 tahun lagi untuk bisa ujian. Prakteknya bagaimana tuh? Praktik di lapangan. Yang ditemukan. Kalau per hari ini, karena saya tahu di lapangan, karena per hari ini menggunakan yang namanya Dapodik Pak, tercatat sebenarnya sudah lebih rapi. Cuma yang jadi pertanyaan itu dengan terekamnya di Dapodik, apakah siswa itu ada atau tidak di sekolah? Itu loh, makanya proses belajarnya kan tidak ditempuh. Nah itu kan bisa jadi, itu hanya menyimpan data saja selama 3 tahun lalu lulus. Betul kan Pak? Bisa jadi hanya menyimpan data 3 tahun. Maka ini adalah tugas dari pengawas Pak. Karena sebelum dana BOS itu cair, pengawas harus tanda tangan Pak. Ya, setahu saya seperti itu. Sebelum dana BOS cair, pengawas harus tanda tangan. Artinya pengawas mengiyakan. Kalau terjadi temuan data fiktif, berarti pengawas ada keluputan atau kesengajaan menandatangani kefiktifan itu secara sengaja atau tidak sengaja. Kalau tidak sengaja, toh kamu kemarin gimana aja? Kok nggak tahu ada siswa fiktifnya? Kan gitu. Apakah kamu nggak datang ke sekolah? Ngawasin apa? Kayaknya yang diawasin tadi bisa dibilang ya Pak Ob sampaikan, yang diawasin amplop. Nah, rencana ke data tambahan sudah disampaikan atau belum? Kemarin di awal tahun 2025 mungkin ya, karena temuan 2024, saya sudah menyerahkan data tambahan. Yaitu begini Pak, harusnya ingin melihat pendidikan Indramayu itu bukan melihat dari PKBM banyaknya, tapi melihat apakah sekolah-sekolah di Indramayu ini berkembang baik. Ya, indikatornya. Ketika
temuan saya di situ ada sekolah-sekolah di Kabupaten Indramayu itu setiap tahunnya yang saya data untuk 2024, 2025, 2023, 2024 awal tahun saya punya Pak. 2025 yang ini saya belum punya. Artinya mengalami kehilangan sekolahan-sekolahan. Mulai dari SMP, MTS. Bukan, sekolahannya mati. Oh, sekolahnya. Ya, terlepas apa sebab sekolah itu mati, apakah karena memang tidak Ada layak, siswanya atau tidak ada siswanya. Itu lebih baik, Pak. Tidak ada siswanya dia mati daripada sekolahan itu ada ternyata siswanya fiktif. Kan lebih baik sekolahnya mati aja. Nah, itu juga ditemukan dalam survei lapangan, investigasi. Oh, survei lapangan banyak, Pak. Iya, bahwa sekolahnya sekolahnya ada, siswa tidak ada. Siswanya nggak ada tuh banyak. Ada data siswanya, sekolahnya tidak ada. Gitu. Ada, silakan itu untuk dipelajari. Ya, kalau saya yang kerja, tugas mereka apa? Harusnya mereka yang melakukan pengawasan itu kan, Pak. Tugas dari mereka. Artinya, kembali lagi ke hal yang tadi, siswa kita, Pak, temuan saya, ketika saya tanyakan kepada anak-anak hari ini kan mentalnya itu sudah tidak mental seperti kita zaman dulu. Digaplok, ditampar, kita mah malah takut sama guru. Malah sekarang pidana, melaporkan. Kan, bahkan yang kedua kali setelah melaporkan, mereka malah gini, ya udah saya keluar aja dari sekolah, lagian ada kejar paket. Itu jadi problem solving, solusi alternatif anak-anak nakal kan gitu. Seperti itu, Pak. Harusnya orang yang kayak gini perlu dibina. Benar kalau katakan dia dibawa ke barak orang-orang kayak gini, bukan dilanjutkan ke lembaga yang memang rapotnya merah gitu, Pak. Tapi memang barak memberi jaminan bahwa mentalnya akan baik. Kan belum tentu juga. Belum tentu juga, Pak. Memang belum tentu juga. Tapi apa ya? Tadi ya, kita lihat rapot pendidikan itu PKBM di Indramayu itu banyak merahnya, Pak. Banyak merahnya nih rapotnya. Artinya selama program Ibu Nina, program Luki Hakim, Bapak Luki Hakim, hari ini yang saya lihat program kerja pendidikannya ini masih bias. Saya sempat menanyakan, kenapa sih masih bias kalau gitu masih umum? Satu desa belum bisa dilakukan karena ini anggarannya nggak ada. Oke, anggarannya nggak ada. Tapi dengan kita kan bisa, Pak, melakukan per hari ini pengawasan, penggenjotan sebelum itu dilakukan, pendataan itu dilaksanakan dari hari ini. Sehingga dari data yang kita dapatkan, kita bisa menentukan suatu kebijakan. Apakah ada disampaikan kepada publik bahwasanya pemerintah hari ini sedang melakukan pendataan untuk perbaikan pendidikan Indramayu? Oke, nyatanya PKBM ini masih merah aja rapotnya kan gitu. Oke, tadi kan artinya kan tidak ada perubahan dari pemerintahan hari ini, sudah 1 tahun kan? Iya. Tadi dibilang bahwa mereka karena bandel keluar sekolah, lalu dia mencari alternatif PKBM nih, kejar paket, kejar-kejaran. Nah, karena apa mungkin kalau misalnya kejar-kejarannya itu belajarnya benar, ya kan? Mungkin dia juga kan tidak jadi porsi untuk kejar paket. Tapi ini kan kemungkinannya kejar paket tidak perlu sekolah lagi, hanya ikut ujian kan. Jadi yang bandel-bandel tadi dengan kejar paket, tidak usah masuk tiap hari gitu loh. Betul. Ya ini Pak, harus kita akui lembaga swasta. Memang lembaga swasta itu lebih jujur, Pak. Lembaga pendidikan swasta itu lebih jujur. Mereka mayoritas menerima per hari ini diminati oleh anak-anak yang nakal, tapi masih bagus, Pak. Masih diminati. Proses belajar mengajarnya masih ada, walaupun memang anak-anak nakal. Memang, Pak, makanya saya kalau boleh bilang pada Bupati hari ini, segeralah dibentuk Dewan Pendidikan. Dewan Pendidikan adalah lembaga di luar pemerintahan yang bisa memberikan masukan terhadap pemerintah daerah. Dulu dibentuk Dewan Pendidikan tidak ada gunanya, tidak ada gunanya. DPR juga tidak bekerja. Ya sama saja, Pak. Artinya secara fungsi kan baik, tujuan dari amanat undang-undang yang baik, Pak. Cuma kan pelaksanaan yang buruk. Kan secara amanat mah baik kan, Pak. Jadi jangan dipersoalkan terkait Dewan Pendidikan itu seperti itu ya silahkan. Cuma ketika badan itu harus ada, maka kita selenggarakan. Jadi begini, Pak. Taruhlah kita menyebut lembaga aparat ada salah satu lembaga penegak hukum yang memang tidak berjalan baik. Tapi kalau dengan tidak adanya dia ya sama saja kita lebih bahaya kan gitu, Pak. Ya tapi agak beda kalau Dewan Pendidikan begini, ada gedungnya, ada anggarannya, ada orangnya,
ada kopinya, ya kan? Betul. Tapi kemudian tidak berfungsi, tidak ada kerjanya gitu loh Mas. Ya mendingan kan juga ditiadakan kalau Ya, misalnya tidak dapat mencari orang yang di dalam pendidikan, orang-orang yang peduli dengan pendidikan. Ini kan betul. problemnya. Masalahnya Gitu. hari ini saya lihat di Indramayu, lembaga-lembaga dinas, bukan di luar kedinasan, lembaga-lembaga, misalkan, mohon maaf ya Pak ya, lembaga di luar pemerintahan tapi penerima hibah gitu. Itu banyak diduduki oleh PNS yang sudah pada tua Pak. Jadi Kenapa mereka duduk di situ? Nah itu penyakitnya. Harusnya anak muda biar kerja. Oke, kalau begitu saran buat Bupati Luki apa? Bupati Luki, kepada Bapak Bupati Luki Hakim dan Wakil Bupati Pak Saifuddin, Pak, perlu dilakukan audit terhadap penyelenggaraan PKBM di Indramayu. Penyelenggaraan PKBM di Indramayu itu baik Pak, bagus untuk melanjutkan usia atau orang-orang yang putus sekolah. Tapi jangan usia belajar, mereka masih produktif, diarahkan untuk sana. Bisa rusak dong nantinya. Karena kualitasnya Bapak bisa melihat dalam rapot pendidikan. Ya, by data yang dimunculkan oleh Kementerian Pendidikan. PKBM di Indramayu ini rapotnya banyak merahnya. Secara kualitas tidak baik. Kenapa sih kita memprogramkan, memprioritaskan kepada rapot merah kan? Iya. Harusnya diperbaiki evaluasi. Kenapa? Sudah tahu secara rapotnya, mohon maaf ya, saya sampaikan, sudah tahu secara rapotnya sedang merah, orang tuh kalau manusia itu udah blow on, tapi kita kasih subsidi. Ya kan? Harusnya ada lembaga-lembaga formal yang begitu membutuhkan dan kinerjanya baik, maka itulah yang kita dukung harusnya. Bukan lembaga-lembaga yang sudah kinerjanya buruk malah didukung dengan anggaran. Malah didukung, artinya sama saja sedang mendukung kebobrokan yang ada di situ. Kecuali dengan dukungan anggaran tersebut bisa memperbaiki sistem penyelenggaraan pendidikannya. Tapi nyatanya Pak Luki di tahun 2025 ini masih merah rapotnya Pak. Ya itu kan kalau beres, tapi kalau tujuannya hanya statistiknya BPS yang mengatakan bahwa lama pendidikan Indramayu misalnya sudah 8 tahun kan gitu loh. Iya. Ya buruk juga akan didana. Yang penting itu outputnya, datanya semua ikut ABC gitu loh. Nah sekarang saran untuk Dewan. Saran supaya untuk tidak Dewan, makan gaji buta untuk kepada wakil rakyat masyarakatnya Indramayu, wakil rakyat masyarakat Indramayu. Kalian ini kan dipimpin, Anda ini kan dipimpin untuk mewakili rakyat. Ya, makan minum juga oleh rakyat. Iya. Bukan hanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, tapi pendidikannya pun penting. Bukan hanya dalam kehidupannya, pendidikannya pun penting. Tanpa pendidikan, ya kan, sepintar apapun manusia, tanpa pendidikan, memiliki modal yang besar, itu tidak akan bisa berhasil, Pak. Dengan adanya ilmu, dengan adanya perkembangan pendidikan, maka seminim apapun modal kita bisa sukses. Itu logika sederhananya. Tapi kalau orang kaya kan tidak perlu, kalau ingin jadi orang kaya tidak perlu sekolah kan. Banyak yang kaya tidak sekolah. Betul. Maka ini yang menjadi tantangan pendidikan kita hari ini. Masa kalah dengan mereka? Mohon maaf Pak. Bisa dicek di Karangsinom, itu bos beras itu pendidikannya SMP. Kita kuliahan, kerjanya jadi admin. Artinya gagal pendidikan kita hari ini. Kalau tujuannya kaya. Tapi kalau tujuannya supaya logika dan akal warasnya waras, ya itu pendidikan. Artinya gini Pak, dengan kita memiliki SDM yang baik, kita akan memiliki punya harapan baik di Indonesia generasi emas di kemudian hari. Terutama Indramayu, terutama di Indramayu, ya kan? Agar apa? Agar kita bisa lebih mandiri lagi. Jangan sampai kita itu terkesan SDM rendah gitu ya Pak. Memang kalau kita lihat hari ini ya gimana? Mohon maaf Pak, menurut pernyataan dari Yayasan Unwir bahwasannya minat pendidikan ke perguruan tinggi hari ini rendah. Itu sudah saya tulis sebelum Bapak Dudung ya. Bapak Dudung ketua yayasannya Dudung. Iya, Bapak Rektor Dudung menyampaikan. Kalau rektornya Dr. Maksudnya itu ketua yayasan sebelum Bapak Dudung itu menyampaikan. Saya sudah membuat dalam tulisan saya Pak bahwasanya minat pendidikan di Indramayu itu rendah. Karena apa? Karena
Buat apa kita kuliah? Nyari kan? kerjanya susah. Cari kerjanya susah. Kalau ingin kaya tidak perlu sekolah Iya. sarjana. Saya malah begini. Problemnya kan keluar umur kan tidak bisa variabelnya tunggal karena ada kompetitor lain perguruan tinggi banyak. Ya tidak jadi soal. Masa kalau berkualitas makan diminati kan? Akan diminati. Ketika lembaga tersebut manajemen dan berkualitas dalam pengelolaannya, saya yakin bisa diminati. Oke. Balik lagi untuk catatan akhir mengakhiri perbincangan kita. Apa yang ingin disampaikan untuk Kajari atau Kejaksaan Negeri Indramayu? Pak Kajari, saya sangat mendukung sekali bahwasanya Pak Kajari sudah turun ya, menurunkan tim penggeledah di apa namanya di dinas pendidikan, ya, sehingga sempat itu ganjing. Iya, itu malah bagus sebenarnya Pak. Saya sangat setuju. Karena itu terprogres walaupun agak lama gitu ya Pak ya. Saya harapkan itu bisa segera serius dan diungkap tersangkanya. Agar apa? Mohon maaf saya sampaikan ini, agar ini menjadi tolak balik kita menjadi lebih baik lagi Pak. Kalau memang terjadi hal-hal yang demikian, dia harus diusut. Jangan sampai nanti alasannya ketika kita ketahuan nyunat uang lalu sampai inspektorat selesai. Terus besok ketahuan lagi nyunat inspektorat selesai. Jadi itu jadi budaya. Kenapa inspektorat tidak ada temuan kok kejaksaan kemudian ada temuan apa? Nah itu saya pun bertanya-tanya kenapa inspektorat tidak ada temuan tapi di kejaksaan ada temuan. Jadi artinya berarti kan makan gaji buta juga. Pengawasannya tidak ada kan gitu ya. Kan begitu Pak. Artinya seperti itu. Nah, ada lagi yang mau disampaikan untuk Pak Kajari yang baru, saya mohon maaf lupa namanya Bapak. Tolong segera diungkap siapa tersangka dari perbuatan melawan hukum ini, atau yang merugikan negara ini, atau yang mencederai pendidikan di Indramayu ini, agar apa Pak? Agar pendidikan ini lebih baik lagi, seperti itu Pak Kajari. Agar publik juga tidak beropini liar. Jangan-jangan ini siapa, maka segeralah diungkapkan. Supaya tidak ada dugaan masuk angin. Iya, segera diungkap siapa orangnya, ditangkap. Karena ya seperti instruksi presiden, ketika memang mengejar sampai Antartika lah. Mengejar sampai Antartika. Bahkan Pak KDM saja sudah diancam. Ketika kau korupsi, kau nyunat uang rakyat, aku yang menindak. Nah artinya kita sudah didukung secara motivasi, fakta. Penggeledahan, tinggal diungkap saja bahwa apa ada yang disita, tapi jangan sampai pengungkapan ini nanti malah hanya sebatas formalitas saja. Otak kriminalnya tidak muncul gitu ya, hanya mencari kambing hitam agar apa proses penyidikan ini hanya memenuhi kewajiban saja. Ya apa ya, saya sih berharap Pak Kajari ini sangat baik sekali. Saya mendukung sekali kinerja Kejaksaan Negeri Indramayu dan juga reputasi Kejari ini kan atau kejaksaan ini kan lagi bagus-bagusnya. Ya ini harapan masyarakat lah Pak, khususnya saya pribadi yang mengamati pendidikan hari ini. Ini harapan kami agar anak-anak kami lebih baik lagi ke depannya, bisa mendapat generasi emas, pendidikan yang lebih baik. Indramayu bukan hanya di atas kertas naik sekian digit, tapi kualitasnya pun naik. Apalagi hari ini, mohon maaf, jangan sampai kita menjadi penyuplai tenaga kerja di industri luar sarang adalah SDM rendah, yang mana nanti akan mempengaruhi kualitas dari pertumbuhan ekonomi kita di sana. Jangan sampai karena nggak enakan saya SDM Indramayu saya ambil aja lah, ya kan gitu. Tapi kita bersaing lah bukan karena berani dalam kandang. Bersaing itu karena kita punya kompetensi Pak, maka SDM kita siswa kita memang harus benar-benar terdidik gitu. Ya, jadi mudah-mudahan ini didengar oleh Kajari tidak hanya kasus distrik tapi kasus PDAM juga. Ya silakan Pak. Ada pun itu PDAM. Jadi ada lagi yang ingin disampaikan. Itu saja harapannya mari kita bersama-sama mengawasi pemerintahan kita hari ini kepada warga masyarakat Indramayu, karena kalau kita acuh, ada mereka yang memanfaatkan ketidakpedulian kita kan gitu ya. Kalau kita peduli dan mengawasi, mereka pun otomatis akan ruangnya semakin sempit.
Artinya jangan salahkan mereka berbuat jahat, tapi bertanyalah kepada diri sendiri, apakah kita membiarkan perbuatan itu terjadi? Seperti itu sih, Pak. Oke. Terima kasih banyak, Mas Taufik. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.